Hai, welcome to Arinis Thing. Pada video kali ini aku bakal bahas tentang fitur-fitur apa aja yang ada di Fujifilm Instax-Mini 90 gitu. Ini bisa kita lihat ya. Kenapa sih sebenarnya milih Fujifilm Instax-90 itu karena kayak look at this. Look at this. It's so vintage, which I love vintage. So banget ya. Nah terus bisa lihat nih, ini dikasih stiker sama aku karena aku juga suka stiker, jadi yaudah. Sini ada logo Fujifilm gitu. Terus di sini ada power sekaligus shutter button yang kalau misalnya kita geser ke kanan itu lensanya langsung terbuka kayak gitu. Terus shutter buttonnya juga ada di sebelah sini, jadi ada dua shutter button. Kalau misalnya kita mau ke capture mode landscape, bisa kayak gini pakai shutter button yang di atas. Nah kalau misalnya mau mode potret, bisa deh pakai shutter button yang di sini kayak gitu. Terus ini ada flash ya, dan ada viewfinder di sini. Ini viewfindernya guys, apakah terlihat? Nah ini ada viewfindernya, jadi kayak kayak gitu, kita bisa melihat objek dari apa yang mau kita ambil, yang mau kita capture dari si viewfinder ini gitu. Tapi saranku kalau misalnya, karena ini kan lensanya di sini ya, tapi viewfindernya di sini, jadi kalian agak kasih, misalnya si objeknya mau di tengah, tapi di viewfindernya itu kayak kasih jarak gitu. Jadi agak apa ya, misalnya objeknya di sini, misalnya ini objeknya gitu, terus di viewfindernya si ini tuh nggak di tengah, tapi agak ke pinggir dan agak dikeatasin gitu, karena melihat jarak antara lensa sama viewfinder yang lumayan jauh gitu. Terus ini flashnya itu bisa kita otak-atik, jadi kayak dia ada 3 mode, ada on, ada off, ada red eye flash gitu. Nih kayak gini, misalnya ini apa, ini mau dinyalakan, ini on, flash on. Terus ini red eye flash. Nah red eye flash ini itu kalau misalnya kita nge-capture foto ya di tempat yang gelap, itu kan kadang suka ada efek mata kita kok kayak mata kita itu kayak merah gitu ya. Nah kalau misalnya kita nyalain red eye flashing itu, jadi dia bakal mengurangi efek mata merahnya itu karena si flash gitu. Terus ini satu lagi flashnya mode off gitu, kalau misalnya di tempat yang dia cahayanya sudah kira-kira sudah cukup, kita bisa matiin mode flashnya gitu. Terus ini ada self timer, biasanya sih suka ada keterangannya gitu, tapi nggak tahu ini kenapa nggak ada. Ini tuh self timer itu kalau misalnya kita mau foto group, terus tapi nggak ada yang bisa bantu kita untuk foto, kita bisa pakai self timer ini gitu. Dan dia bisa 2 kali sebenarnya, kayak 2 kali foto, tinggal pencet si self timernya 2 kali pencet, nanti dia 2 kali foto dengan 10 detik kayak kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat 10 detik. 1 kali pencet itu berarti 10 detik, kalau 2 kali pencet misalnya 10 detik, terus papernya muncul, nanti dia nge-capture lagi dengan waktu 10 detik kayak gitu. Terus di sini ada mode, kita matiin dulu ya. Di sini ada mode. Nah, ini lighten plus dan darken. Kalau misalnya ini kan bentar ya. Ini mau auto ya. Ini jadi kayak dia ya udah ngambil gambar yang sesuai dengan keadaannya aja gitu. Nah, kalau misalnya di tempat yang lebih
yang sekiranya gelap, pencahayaannya kurang, bisa nyalain lighten. Terus kalau misalnya itu tempatnya lebih gelap lagi, bisa nyalain lighten plus biar hasil fotonya itu lebih terang. Terus kalau misalnya ternyata tempatnya itu udah cahayanya terlalu banyak gitu, maksudnya cahayanya terlalu terang dan dia takut overexposure, karena kalau misalnya overexposure itu nanti hasilnya dia suka ada kayak titik hitam gitu kalau cahaya yang masuk ke lensanya itu terlalu banyak. Biasanya suka jadi kurang apa ya, kurang estetik lah. Terus bisa tuh kita nyalain darken, mana nih, nah nyalain si darken ini biar hasil fotonya nggak overexposure. Terus terakhir ini ada ini ada, nggak terakhir sebenarnya, ini ada satunya makro. Nah kalau makro mode itu kalau dipakai pas kita mau nge-capture barang yang objek maksudnya objek yang dekat gitu. Kalau nggak salah berapa ya, 0,5 mm kah atau berapa gitu. Jadi biar si objeknya itu lebih detail lagi gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya kita nyalain makro mode itu lensanya bakal lebih ke atas, lihat nih ya, kita nyalain makro mode, nah lensanya bakal kayak lebih ke depan gitu. Terus kita matiin, nah ini nanti dia biasa lagi gitu. Dan ada berapa mode ya, ada 5 mode kalau nggak salah, lihat nih. Nah ini mode-modenya ada 5 mode. Karena keterangan modenya nggak lama, jadi nanti aku kasih di sini ada mode apa aja. Yang pertama itu ada mode party. Kalau mode party itu, kalau kan pesta itu biasanya di dalam ruangan ya, dan itu gelap. Jadi kalau kita nyalain mode party tadi, hasil gambarnya itu bakal lebih detail dan lebih terang lagi kayak gitu. Misalnya kita lagi di pesta, misalnya pernikahan gitu, tapi yang di setting waktunya malam gitu dan gelap misalnya gitu ya, agak gelap, kita nyalain mode party, tapi kayak orang-orang dan latar di belakang kita yang gelap itu bakal lebih terang dan detail lagi. Terus ada mana ya, mati. Terus ada mode kids mode itu kan anak-anak tuh banyak gerak ya, jadi takut kalau misalnya kita takut hasilnya bakal blur, kita bisa pakai kids mode. Jadi dia, si anaknya itu bisa ke capture dengan baik, dengan detail dan enggak blur kayak gitu. Atau enggak mungkin binatang gitu, kayak misalnya kucing atau misalnya mungkin anjing kayak gitu. Terus ada mode landscape, kelihatan nggak ya? Nah ini mode landscape tuh yang kayak gunung gitu. Yang nanti aku kasih di sini. Mode landscape itu kalau misalnya kita mau ngambil foto bangunan atau misalnya pemandangan alam yang jaraknya tuh lebih dari 3 meter, biar si bangunan dan objek pemandangan alam itu lebih terlihat, lebih kayak detail aja gitu. Terus ada mode, nggak kelihatan nih guys, ini ada mode double exposure. Nah kalau mode double exposure itu kita bisa menangkap 2 objek di satu frame. Jadi kan ada mini paper tuh kan kayaknya ukurannya tuh kecil gitu, segini lah ya, segini. Nah di situ tuh kita bisa menangkap 2 objek dalam satu mini paper kayak gitu, kalau misalnya nyalain fitur double exposure. Terakhir ada bulb, mode bulb yang B-nya ngebold gitu. Nah kalau ini tuh untuk menangkap objek yang misalnya cahaya gitu, cahaya yang
kita mau nangkep cahaya yang lebih banyak, atau kayak misalnya nanti aku kasih contoh apa penggunaan bulb itu nanti hasil fotonya kayak gimana, kayak gitu. Dan biasanya kalau bulb itu dipakainya malam, dan kebanyakan sih dia foto jalan gitu, yang mobil misalnya kendaraan lagi lewat, itu bisa tuh kita mencet shutternya biasa, dan nanti si lensanya itu terbuka berapa detik ya, 10 detik kayaknya untuk menangkap cahaya-cahaya kayak gitu. Pokoknya nanti jadi dia tuh kayak ngasih efek apa ya, si cahayanya tuh kayak panjang gitu kan. Kalau misalnya mobil kan suka ada cahaya malam-malam kan, ada lampunya itu kan ya di depannya, atau kan misalnya motor gitu kan ada tuh, nanti si cahayanya tuh kayak wah, pokoknya kayak panjang gitulah intinya ya. Tuh, apalagi di sini ada, sekalian aja ya kita, ini ada baterai. Nah, ini baterainya. Jadi ini kalau misalnya habis ada chargernya, jadi tinggal di charger kayak gitu. Dan ini buat keluarnya si mini paper. Ini kalau misal ini kelihatan nggak ya? Nah ini kalau misalnya kita mau nge-refill si mini papernya, kita buka dan terbuka gitu. Terus di mini paper itu kan di ujungnya suka ada apa kayak gini, kayak yang kuning ini, terus pas mau dimasukin sejajarkan dengan kuning ini gitu. Nah nanti ditutup, pas ditutup tuh kan ada pelindung gitu ya mini papernya, nanti pas kita tutup otomatis pelindungnya keluar gitu, set gitu keluar. Kebetulan nggak ada contoh pelindungnya ya, karena kalau misalnya udah di refill tuh biasanya langsung pelindungnya langsung yaudah gitu ditaruh di mana aja atau dibuang kayak gitu. Dan untuk foto group pakai, kalau misalnya kita mau foto sendiri pakai apa tripod, itu di sini ada buat tripod gitu guys. Oh iya, nanti aku bakal review hasil dari si Fujifilm Instax Mini 90 ini, tapi kebetulan karena fotonya itu ada di kos satu lagi, jadi nanti kita bakal tag video lagi untuk review. Oke, tapi nanti kita satuin sama video ini. Nah, ini hasil dari mode landscape. Ini di sini ada gereja. Terus lihat di sini, karena terlalu banyak cahaya yang masuk ke lensa, jadi dia ada titik hitam di sini karena dia overexposure. Terus ini di samping pasar besar. Ini juga pakai mode landscape tuh, jadi lebih detail lagi. Dan ini bagus banget. Ini salah satu foto yang jadi favoritku. Ini waktu itu di pantai, pakai mode semuanya sama. Ini pakai mode landscape semua untuk nge-capture pemandangan alam atau bangunan-bangunan gitu. Tuh, terus sama satu lagi ini. Nah, ini di depan pasar besar dan ini bagus banget guys. Tuh, dia detail banget kan kalau pakai mode landscape kayak gitu. Kalau foto di luar ruangan, yang ini pakai darken, kelihatan kan, jadi lebih gelap noh ya. Terus kalau ini pakai auto, yang di luar ruangan pakai mode auto, di luar ruangan tapi kayak teras rumah gitu loh teman-teman, jadi dia lebih tajam gitu dan gak overexposure. Ini yang di dalam ruangan pakai mode lighten. Nah, ini contoh dari foto yang diambil di dalam ruangan. Ini pakai mode darken ini, tapi flashnya nyala. Terus kalau ini pakai auto.
jadi kayak yang biasa, flashnya juga nyala gitu. Terus kalau yang ini dia auto juga. Oke, baik, segitu dulu video aku tentang Fujifilm Instax-Mini 90 ini. Semoga bermanfaat nih untuk teman-teman mungkin baru beli gitu dan perlu. Oh, ada satu lagi. Jadi ini kelupaan. Jadi kita kan ini ada mode ya. Kita bisa pencet dari sini. Nih. Atau dari sininya. Jadi kayak di nah. Gitu. Jadi ini buat ganti-ganti modenya di sini kayak bisa diputar. Nah, gitu. Gitu guys. Oke. Sekian dari aku. Semoga bermanfaat. Dadah.